Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kajian IPA SD2, yaitu Ibu Nana Citra Lestari MPD. Jadi pendidikan adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua kalangan. Karena dengan mengenyam pendidikan, kita akan memiliki ilmu dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memiliki ilmu, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya, sehingga akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Republik Indonesia, kelas 01. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Desi Apriliani. Nama saya Kori Ropikoh. Dan saya Rizky Septianuar Fernanda. Dan saya Noviani. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang listrik. Selamat menyaksikan. A. Pengertian listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, listrik arus searah atau DC, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Pada hukum 1 Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan yang pertama, sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Beberapa contoh sumber energi listrik adalah yang pertama, batu baterai atau elemen kering, yang kedua akumulator atau aki, yang ketiga dinamo, dan yang terakhir adalah generator. Yang kedua, konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. Kita sering menggunakan alat-alat yang terbuat dari kertas, plastik, karet, lilin, kayu, aluminium, bahkan bahan yang terbuat dari besi dan baja pada alat-alat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator, dan yang ketiga semikonduktor. Yang ketiga ada pemanfaatan energi listrik. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika kamu menggosok kedua telapak tangan, kamu akan merasakan panas dari tanganmu karena energi gerak yang dihasilkan dari kedua telapak tangan berubah menjadi energi panas. Saat ini kita sudah memanfaatkan berbagai energi listrik untuk keperluan sehari-hari. Pemanfaatan listrik tersebut ditandai dengan adanya perubahan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi yang pertama energi listrik menjadi energi panas, yang kedua energi listrik menjadi energi gerak, yang ketiga energi listrik menjadi energi bunyi, yang keempat energi listrik menjadi energi cahaya. Keempat ada pemanfaatan listrik pada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Tujuan adanya lampu lalu lintas ini adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak terjadi kecelakaan dan kelancaran lalu lintas terjamin. Lampu lalu lintas pada umumnya dioperasikan dengan menggunakan tenaga listrik. Yang kelima ada cara menghemat energi listrik. Energi yang kita pakai setiap hari lama-kelamaan akan habis. Energi listrik dan energi minyak bumi merupakan energi yang dapat cepat habis jika dipergunakan terus-menerus. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Antara lain yang pertama, menggunakan listrik seperlunya.
Misalnya pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Yang kelima, mematikan lampu setiap ruangan setelah pemakaian atau sudah tidak digunakan lagi. Yang keenam, gunakan bak penampungan air atau menyimpan air di posisi atas. Yang ketujuh, pintu lemari es ketika menutup harus selalu tertutup rapat. Dan yang terakhir adalah mengatur suhu lemari es sesuai kebutuhan, karena semakin rendah temperatur semakin banyak energi listrik yang digunakan. B. Benda bermuatan listrik. Dalam ilmu fisika, listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari sifat kelistrikan suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Dalam ilmu fisika biasa disebut elektrostatika. Sebaliknya, jika memperhatikan adanya muatan listrik yang bergerak atau mengalir, maka disebut listrik dinamis atau elektrodinamika. Sebelumnya, persinggungan yang rapat saja sudah akan menimbulkan muatan listrik, di mana menggosok artinya tidak lain ialah membuat persinggungan yang rapat antara permukaan. Sesuai dengan pengamatan pada kegiatan di atas, ternyata benda-benda tertentu yang telah digosok dapat menarik benda kecil yang ada di sekitarnya. Benda-benda yang telah digosok dan dapat menarik benda kecil yang ada di sekitarnya ini disebut benda yang telah bermuatan listrik. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa plastik yang telah digosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik negatif. Yang kedua, kaca yang telah digosok dengan bulu akan bermuatan listrik positif. Dan yang terakhir, dua buah benda yang bermuatan listrik sejenis akan tolak-menolak, dan jika muatan listriknya berbeda akan tarik-menarik. Di samping gaya tolak atau gaya tarik ini, yang berasal dari sifat kelistrikan, ada pula gaya tarik yang lain jenisnya, yaitu gaya tarik gravitasi. Yang pertama, struktur atom. Perkataan atom berasal dari kata dalam bahasa Yunani atomos, yang berarti tak dapat dibagi. Semua atom rumit strukturnya. Yang satu lebih rumit dari yang lain, yang terdiri dari berbagai partikel subatom dan memisah-misahkan beberapa jenis partikel itu, baik satu persatu maupun dalam kelompok-kelompok. Sudah banyak caranya. Partikel subatom yang membentuk atom ada 3 macam. Yang pertama, elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, proton yang bermuatan positif. Dan yang ketiga, neuron yang netral. Tata letak partikel-partikel subatom dalam semua atom umumnya sama. Proton dan neuron selalu mengelompok rapat dan erat. Kelompok ini disebut inti atom. Karena adanya proton itu, inti atom mempunyai muatan neto positif. Jika inti atom ini diibaratkan seperti bola, garis tengahnya hanya kira-kira 10-12 cm. Di luar intinya, pada jarak yang relatif jauh dari inti ini, terdapat elektron yang jumlahnya sama dengan jumlah proton dalam inti. Jika tidak terusik dan tak ada elektron yang berpindah dari ruang di sekitar inti, atom sebagai suatu keutuhan secara listrik netral. Jika suatu atom lebih elektronnya terambil, struktur bermuatan positif yang tinggal disebut ion positif. Sedangkan ion negatif ialah sebuah atom yang memperoleh tambahan satu atau lebih elektron. Proses berkurang atau bertambahnya elektron disebut ionisasi. Yang kedua, elektroskop dan elektrometer. Bola empulur yang bermuatan dapat digunakan untuk menguji apakah suatu benda lain bermuatan atau tidak.
Untuk melakukan tes yang lebih seksama, diperlukan alat yang peka, misalnya elektroskop daun. 2 lembaran tipis atau daun yang berbuat dari luas perada atau aluminium A dipasang pada ujung sebuah batang logam B yang menembus penyangga C yang terbuat dari karet atau belerang atau dari batu ambar. Kotak D berfungsi sebagai pelindung terhadap arus udara dan diberi jendela pengamat. Apabila tombol elektroskop disentuh dengan sebuah benda bermuatan, masing-masing daun itu memperoleh muatan yang sama tandanya dan saling menolak. Berapa jauh daun-daun tersebut menjarang merupakan ukuran tentang kuantitas muatan yang diperolehnya. Jika salah satu ujung baterai yang beda potensialnya, beberapa ratus volt dihubungkan ke tombol sebuah elektroskop dan ujung yang satunya lagi ke kotak elektrod tersebut, maka daun-daunnya akan saling menjauhi. Tak ubahnya seperti jikalau daun-daun ini beroleh muatan dari sebuah benda yang terelektrifikasi karena persentuhan. Tak ada perbedaan antara macam-macam muatan yang diterima oleh daun-daun tersebut dalam kedua proses yang diterangkan di atas, dan pada umumnya tak ada perbedaan antara listrik statis dan listrik arus. Sebutan arus menunjuk kepada mengalirnya muatan, sedangkan listrik statis terutama berhubungan dengan interaksi antara muatan dalam keadaan diam. Muatan itu sendiri dalam dua hal ini ialah muatan elektron atau muatan proton. C. Interaksi serta karakteristik gaya dan kuat medan bermuatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat dasar dari partikel elementer tertentu. Pengertian muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Dilansir dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, setiap zat tersusun atas atom-atom, sehingga muatan listrik atau zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jika atom lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya lebih cenderung bermuatan positif. Sebaliknya, jika atom benda lebih cenderung menangkap elektron, maka zat yang disusunnya cenderung bermuatan negatif. Dengan demikian, muatan listrik sebuah benda sangat tergantung dengan muatan listrik atom-atom penyusunnya. D. Rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian hambatan atau resistor yang disambungkan secara berturut-turut. Untuk mengetahui hubungan antara besarnya masing-masing hambatan dengan hambatan penggantinya dalam rangkaian tersebut, dapat menggunakan alat ukur voltmeter. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.
RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Dengan RS sama dengan hambatan pengganti untuk susunan seri, R sama dengan resistor. Rangkaian listrik seri yang komponen di dalamnya akan disusun secara seri atau memiliki bentuk yang sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian seri adalah lampu senter. Biasanya pada bagian baterai dari lampu tersebut yang akan disusun secara seri. Sementara pengertian lain dari rangkaian listrik seri adalah input dari suatu komponen di dalam rangkaian tersebut akan berasal dari output komponen lainnya. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dengan rangkaian seri ini, kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Contoh, kasus untuk menghitung rangkaian seri resistor, seorang engineer ingin membuat sebuah peralatan elektronik. Salah satu nilai resistor yang diperlukan adalah 4 mega ohm. Tetapi engineer tidak dapat menemukan resistor dengan nilai 4 mega ohm di pasaran, sehingga dia harus menggunakan rangkaian seri resistor untuk mendapatkan penggantinya. Rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau membentuk paralel. Lampu yang dipasang di rumah pada umumnya menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian seri paralel ini adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Adapun kelebihannya, jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Arus adalah elektron yang mengalir dari satu atom ke atom lainnya melalui penghantar dan diukur dalam ampere. Arus dapat digolongkan atas dua macam, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Yang pertama adalah arus searah. Arus searah yaitu arus yang mengalir ke satu arah saja dengan harga konstanta. Salah satu sumber arus searah adalah baterai. Di samping itu, arus searah dapat diperoleh dengan menggunakan komponen elektronik yang disebut dioda pada pembangkit listrik arus bolak-balik. Yang kedua adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang mengalir dengan arah bolak-balik. Arus ini bisa juga disebut arus tukar sebab polaritasnya selalu bertukar-tukar. Juga dapat disebut dengan arus bolak-balik sebagai istilah singkatan asing Inggris, yaitu alternating current. Sumber arus listrik bolak-balik adalah pembangkit tegangan tinggi seperti PLN, perusahaan listrik negara, dan generator. Rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti. Penghitung rangkaian paralel sedikit lebih rumit dari rangkaian seri. Kesimpulannya, pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Pemanfaatan listrik tersebut ditandai dengan adanya perubahan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Namun harus diingat bahwa energi listrik bukanlah energi yang dapat diperbaharui. Itu berarti ketika menggunakan energi listrik harus efektif dan seefisien mungkin ya. Terima kasih.